Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perlina Putra Angelina dengan NIM 0531285669 Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, yaitu program sistem restoran sederhana menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi program ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan restoran, mulai dari menambahkan menu, melakukan pemesanan, menghitung total pembayaran, beserta diskon, cetak struk, hingga menyimpan data ke dalam file teks. Dan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, program ini juga menerapkan beberapa konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek atau Object-Oriented Programming. Saya akan menjelaskan program ini mulai dari bagian paling atas. Sebelumnya sudah saya susun terlebih dahulu untuk susunan kodenya agar tidak memakan waktu lama. Jadi untuk bagian pertama yaitu program mengimpor dua pack, yaitu Java Util dan juga Java IO. Package Java Util di sini digunakan untuk beberapa kebutuhan seperti scanner yang berfungsi menerima input dari pengguna melalui keyboard, serta ArrayList yang digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah yang fleksibel. Sedangkan Java IO di sini untuk proses input dan output file, misalnya ketika program menyimpan menu atau struk file teks. Selanjutnya terdapat ini abstrak class. Abstrak class di sini merupakan kelas induk dari seluruh item yang ada dalam sistem restoran. Mengapa menggunakan abstrak class? Karena menu item hanya digunakan sebagai kerangka dasar dan tidak perlu dibuat objek secara langsung. Di dalam menu item terdapat 3 atribut, yaitu ada ini ya, nama, harga, dan juga kategori. Ketika atribut tersebut menggunakan access modifier private, tujuannya adalah agar data lebih aman dan tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Untuk mengakses data tersebut, program menyediakan metode getter berupa get nama, get harga, dan juga get kategori. Selain itu, terdapat metode abstrak yaitu tampil menu. Karena metode ini bersifat abstrak, maka setiap kelas turunan wajib membuat versi implementasinya sendiri. Setelah itu, masuk ke kelas makanan. Di sini ada kelas makanan. Kelas makanan merupakan turunan dari menu item. Hal ini ditunjukkan dengan penggunaan keyword extends. Kelas ini memiliki atribut tambahan berupa jenis makanan, misalnya makanan berat, cemilan, atau makanan penutup. Pada konstruktor digunakan keyword super untuk memanggil konstruktor milik menu item. Kemudian metode tampil menu dioperate agar dapat menampilkan informasi makanan sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, output yang dihasilkan dapat berupa nama makanan, harga, dan jenis makanan. Berikutnya terdapat kelas minuman. Nah, di sini ada kelas minuman. Konsepnya hampir sama dengan kelas makanan yang tadi. Perbedaannya terletak pada atribut tambahan yang digunakan, yaitu jenis minuman. Misalnya minuman panas, dingin, atau jus. Metode tampil menu juga di-override untuk menampilkan informasi minuman. Dari dua kelas ini kita dapat melihat adanya konsep inheritance, yaitu pewarisan sifat dari kelas induk, serta polymorphism, karena metode yang sama dapat memiliki perilaku yang berbeda. Selanjutnya terdapat menu diskon. Di sini ada kelas diskon. Di sini kelas diskon. Kelas ini juga merupakan turunan dari menu item. Tujuan dibuatnya kelas diskon adalah untuk menyimpan informasi potongan harga. Atribut yang dimiliki adalah diskon yang bertipe double. Ketika konstruktor dipanggil, harga diisi 0 karena diskon bukan merupakan barang yang memiliki harga jual. Menu get diskon digunakan untuk mengambil nilai diskon. Sedangkan tampil menu digunakan untuk menampilkan nama promo beserta besar diskonnya. Kemudian ada kelas menu. Kemudian di sini kelas menu. Kelas ini berfungsi untuk mengelola seluruh daftar menu restoran. Data menu disimpan menggunakan ArrayList. Penggunaan ArrayList sangat membantu karena jumlah menu dapat bertambah atau berkurang tanpa harus menemukan kapasitas sejak awal. Metode pertama yaitu metode ditambah menu. Metode ini digunakan untuk menambahkan item menu ke dalam ArrayList. Metode berikutnya adalah tampil menu. Sebelum menampilkan data, program akan mengecek terlebih dahulu apakah daftar menu kosong menggunakan metode isEmpty. Jika kosong, program akan menampilkan pesan bahwa menu belum tersedia. Namun jika terdapat data, program akan menggunakan perulangan for untuk menampilkan seluruh menu.
satu persatu beserta nomor urutnya. Kelas menu juga memiliki metode get menu. Ada get menu di sini. Metode ini digunakan ketika pelanggan memilih menu berdasarkan nomor. Jika nomor yang dimasukkan tidak sesuai, maka program akan melempar exception dengan pesan bahwa menu tidak ditemukan. Hal ini merupakan salah satu contoh penerapan exception handling. Berikutnya adalah kelas pesanan. Kelas pesanan. Kelas ini digunakan untuk penyimpanan pesanan pelanggan. Sama seperti kelas menu, data juga disimpan menggunakan array list. Metode tambah pesanan digunakan untuk memasukkan menu yang dipilih pelanggan. Metode yang cukup penting adalah hitung total. Pada metode ini, program menghitung total pembayaran pelanggan. Program juga akan melakukan perulangan terhadap seluruh item pesanan. Jika item tersebut merupakan objek diskon, maka program akan mengambil nilai persentase diskonnya menggunakan operator extension. Namun, jika item tersebut berupa makanan atau minuman, maka harganya akan dijumlahkan ke dalam total. Setelah seluruh harga dijumlahkan, program menghitung total akhir setelah dikurangi diskon. Sebagai contoh, jika total pesanan adalah Rp100.000 dan terdapat diskon 10%, maka total pembayaran menjadi Rp90.000. Metode berikutnya yaitu tampil struk. Ini. Metode berikutnya, metode tampil struk. Metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh pesanan pelanggan beserta total pembayaran yang harus dibayar. Selain ditampilkan ke layar, struk juga dapat disimpan ke file teks menggunakan metode simpan struk. Menggunakan metode ini untuk menyimpan struk pesanannya ke dalam file teks. Program menggunakan file writer dan print writer untuk membuat file bernama struk.txt. Jika proses penyimpanan berhasil, program akan menampilkan pesan bahwa struk berhasil disimpan. Sebaliknya, jika terjadi kesalahan, program akan menangkap IO exception sehingga tidak menyebabkan program berhenti secara tiba-tiba. Setelah itu kita masuk ke kelas main. Di sini kelas mainnya. Pada kelas main terdapat metode simpan menu. Metode ini digunakan untuk menyimpan seluruh daftar menu ke dalam file menu.txt. Data yang disimpan meliputi nama menu, harga, dan juga kategori. Penyimpanan dilakukan menggunakan print writer dan juga file writer. Kemudian kita masuk ke metode main yang merupakan titik awal dijalankan program. Program membuat objek scanner untuk membaca input dari pengguna. Selain itu dibuat juga objek menu dan objek pesanan. Program menggunakan perulangan do while agar menu utama terus ditampilkan sampai pengguna memilih keluar. Di dalam menu utama terdapat 6 pilihan. Pilihan pertama adalah tambah menu. Pilihan pertama ini menambah menu baru, baik di sini ya. Ini pilihan pertama yaitu tambah menu. Di sini bisa menambahkan menu baru baik makanan, minuman maupun diskon. Kemudian pilihan kedua yaitu tampilkan menu digunakan untuk melihat seluruh menu yang tersedia. Kemudian pilihan yang ketiga yaitu pesan menu digunakan untuk melakukan pemesanan. Pengguna cukup memilih nomor menu. Kemudian menu tersebut akan dimasukkan ke daftar pesanan. Bagian ini menggunakan try catch agar apabila pengguna memasukkan nomor yang salah, program dapat memberikan pesan kesalahan tanpa berhenti. Pilihan yang keempat digunakan untuk mencetak struk ya dan menyimpannya ke file. Terus pilihan kelima ini adalah simpan menu, yaitu untuk menyimpan daftar menu ke file teks. Kemudian untuk pilihan yang keenam yaitu untuk keluar dari program. Ketika pengguna memilih keluar, program akan menampilkan ucapan terima kasih dan menutup scanner menggunakan input close. Jadi sebagai kesimpulannya, program restoran ini telah berhasil menerapkan konsep penting dalam Java. Konsep abstraction diterapkan melalui abstract class menu item, encapsulation diterapkan melalui atribut privat dan metode getter, inheritance diterapkan pada kelas makanan, minuman, dan diskon yang mewarisi menu item, sedangkan polymorphism diterapkan melalui override metode tampil menu. Selain itu, program juga menggunakan array list untuk pengelolaan data yang dinamis, exception handling untuk menangani kesalahan, serta file handling untuk menyimpan data menu dan juga struk. Kemudian di sini kita akan coba run. Kita coba.
Untuk jalankan programnya, tambah menu makanan, misal harga 25, kemudian jadi 25, dan lagi tambah menu makanan, namanya sate, harga 30.000, jenis makanan berat, enter. Kita tambahkan lagi makanan, nama kentang goreng, harganya misal 15.000, jenis makanan dan simpan menu. Kemudian kita coba untuk tampilkan menu. Nah, di sini menunya sudah masuk. Kemudian kita tambahkan lagi minumannya. Harga 10.000, jenis minumannya dingin. Kemudian lagi kita tambahkan minuman jus alpukat, harga 15.000, jenis minumannya jus. Kemudian kita tambahkan lagi kemudian kita untuk tampilkan menu, kita pilih nomor 2. Nah, di sini sudah masuk daftar menu yang tadi dimasukkan. Dan kita akan tambahkan lagi untuk diskon. Namanya berarti diskon akhir tahun. Persentase diskon 10%. Kemudian simpan menu, kemudian tampilkan menu. Nah, di sini ada diskonnya. Kemudian kita coba untuk pesan menu. Pilih 3, pilih nomor menu, coba kita pesan semuanya. Nah, kita masukkan diskonnya juga, enter. Kemudian kita ke menu cetak struk. Nah, jadi di sini sudah ada struk pesanannya ya. Diskonnya juga sudah ada 10%, jadi total bayarnya 94.500. Jika kita totalkan berarti untuk harganya yaitu sebelum diskon. Jadi di sini sudah masuk untuk struk pesanannya ya. Nah, karena di sini saya memasukkan diskon akhir tahun sebesar 10%. Jadi total yang dibayar hanya 94.500. Sedangkan totalnya sebelum diskon, ini semua totalnya adalah 105.000. Jadi ini sudah termasuk diskonnya, sudah masuk dan berhasil, dan ada di sini struk berhasil disimpan. Kemudian setelah selesai, kita ketikkan keluar. Kita untuk keluar ini menggunakan input close, dan saya kasih demikian penjelasan dari saya mengenai program sistem restoran berbasis bahasa Java. Terima kasih atas perhatian dari Bapak dosen. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.